Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kopi Dianti, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan edukasi mengenai gizi seimbang untuk remaja ASIK. Apa itu ASIK? Yaitu aktif, sehat, pintar, dan kreatif. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, di sini sudah ada audiens yang akan mengikuti edukasi pada hari ini. Nah, kepada audiens dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yundri Lestari. Saya seorang pelajar. Saya berumur 16 tahun. Perkenalkan, nama saya Ismiyati Saada. Saya seorang mahasiswi, umur saya 19 tahun. Jadi di sini saya sudah ada leaflet untuk panduan edukasi pada hari ini. Silakan dibaca dan boleh dibawa pulang ya. Nah, ini juga ada cemilan untuk teman-teman sekalian. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya dulu nih, apa sih pengertian dari remaja dan berapa batasan usia remaja itu? Menurut saya, batasan remaja itu dari SMP, SMA, hingga kuliah. Ya, baik. Menurut saya, batas usia remaja itu antara umur 15 tahun sampai 20 tahun. Ya, jawaban yang baik sekali ya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian remaja. Nah, apa sih remaja dan berapa batas usia remaja? Nah, batas usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, batas usia remaja adalah 10 sampai 19 tahun dan belum nikah. Nah, masa remaja adalah peralihan dari masa anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan di semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Bagaimana? Apa sudah bisa dipahami? Sudah. Ya. Nah, kita ke materi selanjutnya yaitu mengenai gizi seimbang. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak sih pengertian dari gizi seimbang? Menurut saya sih, gizi seimbang itu makanan yang sehat bagi tubuh. Ya, baik sekali. Menurut saya, gizi seimbang itu proporsi protein, karbohidrat, dan vitamin itu seimbang. Ya, jawaban yang baik sekali ya teman-teman. Nah, jadi gizi seimbang bagi remaja adalah makanan yang dikonsumsi remaja yang mengandung zat sumber tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur, serta beraneka ragam jenisnya. Nah, kalian tahu nggak sih makanan apa saja yang menjadi sumber zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur? Tidak, Kak. Tidak, ya baik. Jadi makanan sumber zat tenaga antara lain beras, jagung, gandum, ubi kayu, ubi jalar, kentang, sagu, roti, dan mie. Minyak, margarin, dan santan yang mengandung banyak juga dapat menghasilkan tenaga. Nah, makanan sumber zat tenaga sangat menunjang aktivitas sehari-hari. Sedangkan makanan sumber zat pembangun yang berasal dari bahan makanan nabati adalah kacang-kacangan, tempe, tahu. Nah, sedangkan yang berasal dari hewani adalah telur, ikan, ayam, daging, dan hasil olahan seperti keju. Nah, zat pembangun sangat berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan seorang. Jadi untuk makanan zat sumber pengatur adalah semua sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, makanan ini sangat mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan kerjanya fungsi organ-organ tubuh. Begitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Nah, pasti kalian sering dengar kan apa itu 4 sehat 5 sempurna? Sering, Kak. Nah, dari SD kita sering mendengar bahwasannya pedoman hidup sehat itu adalah menggunakan pedoman 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi sekarang 4 sehat 5 sempurna itu sudah diganti oleh pemerintah menjadi pedoman gizi seimbang atau PGS. Nah, dalam PGS terdapat 4 pilar gizi seimbang. Nah, seperti di leaflet ini, 4 pilar gizi seimbang itu yang pertama mengkonsumsi makanan beragam, yang kedua membiasakan perilaku hidup bersih, yang ketiga melakukan aktivitas fisik, yang keempat mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, selain itu juga
di dalam pedoman gizi seimbang terdapat 10 pesan umum gizi seimbang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi pesan umum gizi seimbang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 itu yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nah, jadi kita harus mensyukuri dan menikmati makanan saat mengunyah. Nah, keanekaragaman yang dimaksud adalah saat kita makan mengandung 5 unsur, yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Nah, untuk pesan yang kedua, banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Jadi kita harus mengkonsumsi sayur dan buah secara rutin karena sayur dan buah itu sangat baik untuk tubuh kita. Nah, karena sayur dan buah banyak mengandung antioksidan, mineral, vitamin yang dapat mencegah penuaan dini. Nah, untuk pesan yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui, protein itu berperan penting bagi pertumbuhan sel-sel tubuh dan memperbaiki sel tubuh yang rusak, serta berperan juga dalam pembentukan tulang dan pertumbuhan. Nah, untuk pesan yang keempat, biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi, selain kita dianjurkan untuk makanan dengan menu seimbang, kita juga dianjurkan konsumsi berbagai jenis karbohidrat. Nah, bisa digilir sesuai waktu makan atau tiap minggu. Karena setiap karbohidrat berbeda kandungan serat dan gulanya. Nah, untuk pesan yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Nah, seperti produk bakery dan cake yang dilapisi krim coklat, cemilan seperti keripik-keripikan, fast food atau makanan cepat saji, dan lain-lainnya harus dibatasi juga jumlah konsumsinya karena makanan tersebut miskin akan zat gizi atau zat gizi yang terkandung di dalamnya tidak beragam. Nah, jadi di dalam makanan tersebut hanya mengandung banyak kalori, lemak, dan rendah protein. Jadi hal tersebut bisa memicu penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, stroke, dan lain-lain. Nah, untuk pesan yang keenam, biasakan sarapan. Nah, biasanya remaja itu jarang sekali sarapan ya. Betul nggak? Betul. Nah, jadi sarapan itu sangat penting dilakukan karena sarapan merupakan makanan bagi otak kita setiap menjalankan aktivitas kita sepanjang hari. Jadi sarapan juga bisa mencegah kelebihan berat badan karena bila kita tidak sarapan, kita akan lapar dan cenderung melampiaskan lapar kita pada waktu siang hari gitu. Nah, akibatnya makan siang kita menjadi tidak terkontrol dan memicu kelebihan berat badan. Nah, untuk pesan yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, remaja juga biasanya sangat malas ya untuk mengkonsumsi air putih. Bener nggak? Nah, jadi kita dianjurkan untuk minum air putih yang bersih dan aman, minimal 8 gelas per hari untuk mencegah tubuh agar tidak dehidrasi atau kekurangan air karena air diperlukan untuk mengedarkan berbagai zat gizi yang sudah diserap ke seluruh tubuh kita. Nah, untuk pesan yang ke-8, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, sebelum kita mengkonsumsi suatu pangan, kita sebaiknya harus mengecek dulu nih label pada kemasan tersebut. Nah, hal tersebut sangat penting dilakukan. Hal yang perlu kita cek terlebih dahulu jika membaca label kemasan adalah informasi gizi dan tanggal kadaluarsanya. Karena tidak sedikit supermarket atau pasar yang menjual makanan yang kadaluarsa. Nah, untuk pesan yang ke-9, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Nah, jadi kebiasaan cuci tangan di Indonesia sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagian besar masyarakat sudah menyadari pentingnya mencuci tangan sebelum makan. Nah, jadi kita sebelum makan seharusnya mencuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, untuk pesan yang ke-10 yaitu pesan yang terakhir, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Nah, jadi maksudnya untuk menghilangkan tumpukan lemak di perut, pinggang, pinggul, paha, dan lengan atas serta mempertahankan berat badan yang normal itu sangat susah kan, sangat sulit, bener nggak? Nah, jadi kita harus lakukan olahraga selama 30 menit saja
3 sampai 5 kali seminggu dengan pembagian jogging selama 10 menit, pengencangan bawah dan atas selama 10 menit. Nah, kita ke materi selanjutnya, yaitu apa aja sih masalah gizi yang sering dialami oleh para remaja. Nah, yang pertama ada obesitas. Obesitas disebabkan karena kebiasaan makan yang kurang baik, sehingga jumlah masukan energi atau energi intake berlebih. Nah, jadi kebutuhan energi dan zat gizi lebih besar pada remaja daripada dewasa. Tetapi ada sebagian remaja yang makannya terlalu banyak melebihi kebutuhannya sehingga menjadi gemuk. Nah, aktif berolahraga dan melakukan pengaturan makan adalah cara untuk menurunkan berat badan. Nah, diet tinggi serat sangat sesuai untuk para remaja yang sedang melakukan penurunan berat badan. Pada umumnya, makanan yang serat tinggi mengandung sedikit energi, dengan demikian dapat membantu menurunkan berat badan. Di samping itu, serat dapat menimbulkan rasa kenyang sehingga dapat menghindari ngemil makanan seperti kue-kuean dan yang lain-lain. Nah, masalah yang selanjutnya yaitu ada kekurangan energi kronis atau biasa disebut dengan KEG. KEG terjadi karena jumlah konsumsi energi dan zat gizi lain tidak memenuhi kebutuhan tubuh. Akan tetapi pada remaja putri, KEG umumnya terjadi karena keterbatasan diet. Pada remaja, badan kurus tidak selalu berupa akibat terlalu banyak olahraga atau melakukan aktivitas fisik saja, tetapi pada umumnya karena makan yang terlalu sedikit. Jadi remaja perempuan yang sedang menurunkan berat badan secara drastis erat hubungannya dengan faktor emosional seperti takut gemuk. Nah, jadi yang seperti kita ketahui banyak sekali remaja putri yang ingin terlihat kurus karena ingin memiliki penampilan yang lebih menarik. Betul sekali kan teman-teman? Ya, betul. Sekali lagi, KEG atau kekurangan energi kronis merupakan kondisi yang disebabkan karena asupan gizi antara energi dan protein, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Jadi, pada ibu hamil yang menderita KEG mempunyai resiko kematian ibu mendadak pada masa perinatal atau resiko melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah atau disebut juga dengan BBLR. Nah, BBLR mempunyai resiko kematian, gizi kurang, gangguan pertumbuhan, dan gangguan perkembangan anak. Gitu. Untuk masalah yang ketiga itu ada anemia. Anemia pada remaja disebabkan karena intake zat besi yang rendah. Remaja putri lebih beresiko terkena anemia. Selain keterbatasan intake pangan hewani, juga karena menstruasi dan meningkatnya kebutuhan zat besi selama growth spurt. Nah, jadi anemia karena kurang zat besi adalah masalah yang paling umum dijumpai terutama pada perempuan. Zat besi diperlukan untuk membentuk sel-sel darah merah yang dikonversi menjadi hemoglobin dan beredar ke seluruh jaringan tubuh, berfungsi sebagai pembawa oksigen. Jadi remaja perempuan sangat membutuhkan lebih banyak zat besi daripada laki-laki. Agar zat besi yang diabsorpsi lebih banyak tersedia oleh tubuh, maka diperlukan bahan yang berkualitas tinggi seperti daging, hati, ikan, ayam. Selain itu bahan yang tinggi vitamin C yang membantu penyerapan zat besi. Nah, untuk mengatasi persoalan kurang dan kelebihan gizi ini bisa dilakukan dengan memahami dan mempraktekkan pola makan gizi seimbang. Caranya, konsumsi makanan bergizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi biologis. Serta memperhatikan variasi makanan juga sangat penting. Selain menerapkan gaya hidup sehat seperti olahraga rutin, mengontrol berat badan, dan menjaga kebersihan diri. Nah, begitu teman-teman. Bisa mengerti? Bisa. Nah, segitu sedikit gambaran mengenai gizi seimbang untuk remaja. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Ya, silakan. saya mau tanya, berapa sih angka kecukupan gizi khususnya untuk energi pada laki-laki dan perempuan untuk usia 19 tahun? Ya, pertanyaannya baik sekali. Jadi, berdasarkan angka kecukupan gizi pada tahun 2019, angka
Kecukupan gizi khususnya untuk energi pada remaja laki-laki usia 19 tahun yaitu sebesar 2.650 kilokalori. Sedangkan untuk remaja perempuan usia 19 tahun yaitu sebesar 2.250 kilokalori. Nah, bisa ngerti? Bisa? Ya. Ada yang mau nanya lagi? Saya Kak, Ya, silakan. apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang pada remaja? Nah, faktor yang mempengaruhi gizi seimbang pada remaja itu antara lain aktivitas fisik, lingkungan, ekonomi, pengobatan, depresi dan kondisi mental, serta penyakit dan stres gitu. Ada lagi yang bertanya? Kak, saya mau tanya dong. Ya, silakan. Kan terdapat 4 pilar gizi seimbang, di antaranya mengkonsumsi makanan beragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Itu maksudnya gimana ya Kak? Nah, untuk yang pilar pertama itu mengkonsumsi makanan beragam. Maksudnya konsumsi aneka ragam pangan sangat penting karena tidak ada satupun jenis bahan pangan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat. Kecuali air susu ibu atau ASI, ya kan? Nah, ASI itu mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh, tapi hanya untuk bayi yang baru lahir aja, yang berusia 6 bulan. Nah, selain itu di dalam tubuh terjadi interaksi antara zat gizi, misalnya zat gizi tertentu yang memerlukan zat gizi yang lainnya untuk dapat diedarkan atau dicerna oleh tubuh. Misalnya pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein memerlukan vitamin B yang dapat ditemukan pada sayuran berdaun hijau. Gitu. Nah, untuk pilar yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi hidup bersih sangat mengurangi resiko terkena suatu penyakit iritasi yang nantinya dapat mempengaruhi status gizi kita. Saat kita sakit, zat gizi di dalam tubuh sangat dipergunakan terutama untuk melawan penyakit tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita tidak optimal. Nah, kebiasaan hidup bersih seperti halnya mencuci tangan, menjaga kuku tetap bersih, pendek, ya kan, dan memakai alas kaki serta menutup makanan dengan baik. Nah, untuk pilar yang ketiga itu melakukan aktivitas fisik. Nah, maksudnya melakukan aktivitas fisik di sini yaitu sangat penting untuk menjaga kebugaran kita dan meningkatkan fungsi jantung, paru-paru, dan otot, serta menurunkan resiko obesitas. Aktivitas fisik tidak harus selalu berupa olahraga. Nah, segala macam aktivitas fisik seperti bermain juga termasuk dalam melakukan aktivitas fisik juga. Untuk pilar yang terakhir itu pilar keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Maksudnya, salah satu tanda keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badan yang biasa dikenal dengan indeks massa tubuh atau IMT. Pada anak usia sekolah dan remaja, penentuan status gizi berdasarkan IMT harus disesuaikan dengan usianya, dengan rutin memantau berat badan dan tinggi badan. Maka kita dapat mengetahui status gizi kita dan mencegah atau melakukan tindakan penanganan bila berat badan menyimpang dari yang seharusnya. Begitu, bisa dipahami? Bisa Kak? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya semua ya. Iya, sama-sama. Demikian edukasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi edukasi gizi seimbang untuk remaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Kelas KPG. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.